3 orang, yang dimana ada pun judul makalah kami yaitu Fungsi dan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, P3SPS dan PPMS atau Pemberitaan Media Siber. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan Undang-Undang Pers itu sendiri. Nah, yang dimana fungsi dan Undang-Undang Pers, di mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pelaksanaan kemerdekaan pers yang dimana merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menjadi unsur sangat penting yang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Nah, pers di sini menurut Undang-Undang 40 Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah wahana komunikasi massa yang dimana sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan yaitu asas, fungsi, hak, dan kewajiban dan peranannya sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Karena fungsi Dewan Pers dalam pemberitaan pers media susunan keanggotaan Dewan, maka ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau kabinet. Nah, yang dimana pemikiran pula hanya menggunakan persoalan berita. Dalam Undang-Undang Penyiaran secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang dimana adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencangkup tentang asas, hukum, fungsi, dan arah penyiaran nasional, di mana mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, di mana di sini dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang untuk menjamin kemerdekaan pers dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh suatu informasi. Tujuan utama dari undang-undang tentang ketentuan pokok pers adalah untuk memberikan jaminan hukum kepada pers nasional agar dapat menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya dan dapat melaksanakan tugas kewajibannya serta menggunakan hak-haknya. Dalam undang-undang dicantumkan tentang kebebasan pers yang menyatakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan yang berhubungan erat dengan keharusan akan adanya pertanggungjawab kepada Yang Maha Esa keselamatan negara. Karena pentingnya fungsi Dewan Pers dalam pembinaan pers, maka susunan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau kabinet. Demikian pula halnya dengan persoalan mengenai kantor berita. Asas dan tujuan fungsi dan arah. Pada pasal 2, penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi internasional. Pasal 4, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol dan perekat sosial. Dan pasal 5, penyiaran diarahkan untuk A. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. C. Meningkatkan kualitas diri sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional. Mungkin itu penjelasan saya mengenai tentang fungsi atau regulasi pers itu sendiri, dan kemudian kode etik jurnalistik akan dibahas oleh Saudara Imran Al-Ghazali. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Di sini saya akan membahas tentang kode etik jurnalistik. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik, yaitu dibagi menjadi 11 pasal. Pasal pertama yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, di mana sikap independen itu berdiri sendiri, menghasilkan berita yang ukur, tidak bertingkat buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dan melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur faktakan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Selanjutnya pasal ke-6, menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminatif terhadap seorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, dan lain-lainnya. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Yang terakhir yaitu pasal 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, materi selanjutnya mengenai pedoman perilaku penyiaran standar atau P3 SPS. Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Adapun standar program SPS adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Terdapat 4 pasal yang mengatur kegiatan peliputan peristiwa bencana dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program oleh Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012, yaitu pasal 49, pasal 50, dan pasal 51. PPMS atau Pedoman Pemberitaan Media Siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, kode etik jurnalistik. Untuk itu, pers bersama organisasi pers, pengelola media siber dan masyarakat menyusun pedoman pemberitaan media siber sebagai berikut, yaitu ruang lingkup media siber adalah sebagai bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Isi buatan pengguna atau user generated content adalah segala isi yang dibuat dan
atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai unggahan lainnya. Verifikasi dan keberimbangan berita. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Setelah memuat berita, media wajib meneruskan upaya verifikasi. Setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutahiran atau update dengan tautan pada berita yang belum verifikasi. Verifikasi isi buatan atau user generated content, media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan mengaplikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Nah, dalam registrasi tersebut, media siber juga mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, pornografi, sara, dan diskriminatif atas perbedaan jenis kelamin, bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, dan jasmani. Media siber wajib menyunting dan menghapus dan melakukan tindakan koreksi setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan segera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 kali 24 di setiap berita koreksi dan hak wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat koreksi atau hak jawab tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pencabutan berita. Berita yang sudah dipublikasi tidak dapat dicabut karena alasan penyelenggaraan dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah sara, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lainnya ditetapkan Dewan Pers. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Setiap berita atau artikel yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan adversarial atau iklan atau sponsor yang menjelaskan bahwa berita tersebut adalah iklan. Hak cipta media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Media siber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media siber ini di medianya secara jelas dan terang. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi penyampaian dari kelompok kami yaitu kelompok 11 yang telah dijelaskan mengenai fungsi dan tujuan pers dan undang-undang penyiaran serta kode etik dan P3 SPS dan PPMPS pedoman pemberitaan media siber. Mungkin sempat kami sampaikan dari kelompok 11, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak.